Kali ini kami akan membawa kalian dalam perjalanan intergalaktik. Kami akan memberitahu kalian betapa luasnya alam semesta ini, untuk menyadarkan kalian bahwa ciptaan Tuhan sangatlah indah dan besar. Apalagi yang patut manusia banggakan di hadapannya? Kalian akan ditemani oleh kami, para ilmuwan muda yang memiliki antusias akan saintifik. Kami berusaha membangun demi bangsa dan negara. Saya, Sultan Juleri dengan NIM 119290031 akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan bersama dengan teman-teman saya. Inilah Research Based Learning Solarstrom. Pada 19 Juli 2012, Solar Dynamics Observatory berhasil mengabadikan footage yang luar biasa dari matahari. Klip ini direkam dengan satu frame setiap 12 detik. Artinya, setiap detik di video ini sama dengan 6 menit di real time. Peristiwa ini dimulai ketika ada solar flare yang intens, sebuah ledakan energi magnetik yang luar biasa dalam bentuk radiasi dan cahaya. Solar flare ini diikuti oleh coronal mass ejection, sebuah bola pusaran masif yang menembak awan bermuatan partikel elektrik ke angkasa, yang mana dapat mengganggu medan magnet antar planet dan berinteraksi dengan medan magnet bumi, yang dikenal dengan sebutan badai geomagnetik. Sebelum membicarakan tentang badai matahari, kita akan melihat sekilas tentang matahari. Matahari adalah sebuah bintang, yaitu bola plasma panas yang ditopang oleh gaya gravitasi. Di pusat matahari, terjadi reaksi nuklir, fusi, yang mengubah 4 atom hidrogen menjadi 1 atom helium. Reaksi fusi tersebut selain menghasilkan helium, juga menghasilkan energi dalam jumlah melimpah. Energi yang dihasilkan dipancarkan keluar melewati bagian-bagian matahari, yaitu zona radiatif, zona konvektif, dan bagian atmosfer matahari yang terdiri dari fotosfer, kromosfer, dan korona. Dan badai matahari adalah peristiwa yang berkaitan dengan bagian atmosfer matahari tersebut. Bagian terluar dari matahari, yaitu korona, memiliki temperatur yang mencapai jutaan Kelvin. Dengan temperatur yang tinggi tersebut, materi yang berada di korona matahari memiliki energi kinetik yang besar. Tarikan gravitasi matahari tidak cukup kuat untuk mempertahankan materi korona tersebut. Secara terus-menerus, partikel bermuatan yang berasal dari korona akan lepas keluar angkasa. Aliran partikel ini dikenal dengan nama angin matahari, yang terdiri dari elektron dan proton dengan energi sekitar 1 keV. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dengan gelombang dengan karakter yang bisa diukur seperti panjang gelombang, amplitudo, dan frekuensi. Dalam teori magnetohidrodinamik, penataan kembali tiba-tiba arah garis medan magnet ketika dua medan magnet yang berlawanan arah disatukan disebut penyambungan kembali magnetik atau rekoneksi. Badai matahari akan sangat berdampak pada kehidupan di bumi ini, khususnya pada bagian ionosfer bumi dan juga bagian magnetosfer bumi, di mana pada bagian magnetosfer bumi akan terjadi badai geomagnet yang akan menimbulkan pengurangan jumlah total elektron konten pada bagian ionosfer bumi. Ketika badai matahari berlangsung, matahari akan melontarkan massa koronanya yang dibarengi dengan partikel-partikel kosmik. Kemudian akan menyebabkan bertambahnya kecepatan angin matahari secara drastis.
Angin matahari inilah yang akan membawa partikel-partikel kosmik tersebut menyebar di angkasa luar. Ketika partikel kosmik tersebut mencapai bumi, maka akan memanaskan bagian luar dari atmosfer dan juga dapat berdampak pada satelit-satelit yang sedang mengorbit, bahkan dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Selain dari itu, partikel-partikel ini membawa radiasi yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Meskipun demikian, radiasi tersebut dapat diserap sebagian besarnya oleh medan magnet bumi yang dihasilkan oleh magnetisme bumi. Walaupun sebagian besarnya telah diserap, dampak radiasi partikel kosmik tersebut akan masih mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi. Setelah magnetosfer menyerap sebagian besar radiasi tersebut, maka akan menyebabkan timbulnya badai geomagnet yang akan menciptakan tegangan tinggi pada bagian magnetosfer dan menyebabkan perbedaan tegangan antara magnetosfer dengan saluran listrik yang ada di bumi. Hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan meledaknya transformator juga konsleting listrik secara massal. Selain itu, badai geomagnet akan menyebabkan terjadinya penurunan total elektron konten pada bagian ionosfer bumi yang akan mengakibatkan terganggunya pemantulan gelombang radio, sistem GPS, dan juga sistem telekomunikasi. Flare termasuk energi termal matahari, sedangkan masa korona termasuk energi kinetik dari matahari. Di matahari terdapat partikel-partikel yang saling bertumbukan satu sama lain, di mana di dalam kegiatan ini adanya suatu elektron, proton, neutron maupun atom lainnya. Elektron mempunyai suatu karakteristik, yaitu momentum sudut spin dan juga momen dipole magnetic spin. Spin di sini dipengaruhi oleh bilangan kuantum magnetic spin dan juga konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Spin, jika keadaannya sejajar, maka elektron ini bergeraknya ke atas. Sedangkan jika spin ini tidak sejajar terhadap sumbu, maka elektron tersebut akan bergerak ke bawah. Selain adanya elektron, di sini terdapat juga proton dan neutron, di mana proton dan neutron mempunyai kontribusi jauh lebih kecil ribuan kali dibandingkan elektron. Apabila kita melihat atau kita tinjau dari materi foton pada keadaan tertentu dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya, di mana partikel-partikel ini yang berada di dalam matahari, dia bergerak sangat cepat dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga akan menghasilkan cahaya biru, di mana cahaya biru ini biasanya kita sebut sebagai radiasi Cherenkov. Flare yang terbentuk di matahari suatu saat akan lepas dari matahari tersebut, di mana dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Flare yang terlepas dari matahari ini akan merambat di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau sebesar kecepatan cahaya. Flare yang lepas ini itu akan membawa suatu energi dan juga momentum. Energi di sini merupakan energi foton dan juga momentum foton. Energi foton itu dipengaruhi oleh konstanta Planck dan juga frekuensinya. Frekuensinya ini dipengaruhi oleh kecepatan cahaya dan juga panjang gelombangnya. Sedangkan momentum foton ini dipengaruhi oleh energi foton yang dihasilkan dengan kecepatan cahayanya. Ketika gelombang elektromagnetik atau flare yang sudah menjadi gelombang elektromagnetik ini lepas dari matahari, itu akan menumpuk benda-benda sekitarnya. Dalam keadaan ini, bahwa medan listrik yang dihasilkan dari flare atau gelombang elektromagnetik ini dan juga medan magnetnya itu berubah dengan seiring waktu dari panjang gelombang yang melewati benda-benda tersebut. Ketika gelombang elektromagnetik ini merambat dan akan menumpuk benda-benda yang ada di sekitarnya,
Hal ini menunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnetnya itu akan berubah dengan seiringnya waktu dari panjang gelombang yang melewati benda-benda tersebut, dan juga gelombang ini akan terarah langsung keluar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa medan listrik dan medan magnet itu selalu tegak lurus terhadap arah rambut gelombang, lalu medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnetnya, dan juga bervariasi dalam frekuensi yang sama. Jika badai matahari menumbuk medan magnet bumi, dapat kita lihat pada video tersebut bahwa lintasannya itu menjadi lintasan helix, dan kita dapat menentukan besarnya energi yang disebabkan oleh badai matahari tersebut. Yang perlu kita ketahui, badai matahari itu tersusun dari beberapa partikel seperti elektron, proton, neutron maupun partikel lainnya. Dan badai matahari ini termasuk salah satu gelombang elektromagnetik. Dalam menentukan gelombang elektromagnetik, yang komponen yang lebih dominan itu yaitu komponen medan listriknya dibandingkan komponen medan magnetnya, sehingga kita dapat menentukan besarnya energi yang disebabkan badai matahari ini dengan nilai pointingnya, yaitu energi per waktu per luas atau daya per luas. Lintasan helix yang terbentuk tadi, terdapat partikel-partikel bermuatan yang bergerak di sana. Jika kecepatan partikel bermuatan bergerak di sana mempunyai komponen sejajar terhadap medan magnet yang seragam, maka partikel ini akan bergerak di sepanjang lintasan helix terhadap arah vektor medan magnet bumi, sehingga komponen yang sejajar ini akan menentukan pitch P dari helix tersebut, yaitu jarak antar dua daerah yang berdekatan. Makin dekat jarak ruang kosong dari garis medan ujung kiri maupun ujung kanan, ini menunjukkan bahwa medan magnet itu berada di situasi yang paling kuat. Ketika medan magnet di situasi yang paling kuat, maka partikel-partikel yang bermuatan akan terjadinya pemantulan. Ketika partikel terjadi pemantulan di antara kedua ujung tersebut, ini dinamakan dengan kondisi botol magnetik. Elektron dan proton yang berada di dalam medan magnet bumi itu akan berinteraksi dengan partikel lainnya dan akan membentuk serbuk radiasi Van Allen di antara kutub utara dan kutub selatan bumi. Badai matahari ini menambahkan proton dan elektron di dalam serbuk radiasi Van Allen, maka akan terbentuknya medan listrik di tempat elektron tersebut yang sering terjadinya pemantulan. Medan listrik ini akan menyerap pemantulan elektron dan akan mendorong elektron ke dalam permukaan bumi. Lalu mereka saling bertumbukan satu sama lain dengan atom-atom dan molekul-molekul udara, sehingga menyebabkan udara akan memancarkan cahaya atau yang biasa kita sebut sebagai aurora. Jadi, berdasarkan penelitian dan juga perbandingan beberapa jurnal, dapat diketahui bahwa badai matahari mempengaruhi atau mengganggu daerah di sekitar lapisan atmosfer bumi, terkhususnya lapisan ionosfer dan magnetosfer bumi, sehingga kehidupan makhluk hidup di bumi terganggu. Gangguan dari badai matahari tersebut berupa radiasi elektromagnetik, di mana radiasi elektromagnetik tersebut dapat mengganggu teknologi yang ada di bumi, serta beberapa hewan yang peka terhadap radiasi elektromagnetik. Ya, itulah tadi penelitian mengenai solar storm dari Research by Learning kelompok kami untuk tugas mata kuliah fisika dasar. Dan semoga penjelasan kami tadi cukup untuk menambah ilmu pengetahuan penonton semua dan bisa berguna demi bangsa dan negara. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Saya Sultan Juliri sebagai pembawa kalian dalam perjalanan antar galaktik kali ini dan sebagai editor dari video kali ini beserta teman-teman saya mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu menurut relativitas kita. Salam.